Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memvisualisasikan BIPS berdasarkan kasus kode P38. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renata Alfianto Rashid dengan NIM 130121334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahan Faris Gustomo dengan NIM 13012110530 dari kelas IF 4509. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar Orkom dengan tema MIPS. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mendapatkan soal dengan kode P3-8 dengan alamat instruksi yang saya kerjakan yaitu 112. Di sini instruksinya adalah 0x01B8802A. Langsung saja kita masuk ke konverternya. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkannya. Lalu hasilnya adalah SLT register 16, register 13, dan register 24. SLT yang tadi saya sebutkan ini kita masukkan langsung ke MIPS visualizer di kotak yang ini. Lalu sebelumnya juga saya sudah memasukkan registernya, individual registernya, dan memori editingnya, data memori ini. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung ke clock pertama. Nah, di clock pertama ini, instruksi dimulai dari PC, kemudian diteruskan ke memori. Lalu, habis itu, di sini terdapat biner pada instruction register. 6 bit pertama, yaitu untuk menentukan opcode jenis. Lalu 5 bit selanjutnya merupakan alamat register pertama. Dan 5 bit selanjutnya lagi merupakan alamat register kedua. Dan 5 bit setelahnya lagi adalah alamat register dari hasil register ke-1 dan register kedua. Lalu 5 bit terakhir, 5 bit setelahnya lagi merupakan bit sum atau shift amount. Dan terakhir, sisa dari bit tadi merupakan function bit yang menentukan operasi yang akan digunakan. Control unit sendiri mendapat perintah dari PC. Yang ini, control unit sendiri mendapat perintah dari PC untuk menambahkan value PC. Menentukan value PC menjadi tempat penulisan hasil. Memread dan memwrite yang didapat, memread atau memwrite yang ini, yang didapat dari memori dan register yang menentukan fungsi memread atau memwrite digunakan. Lalu execute yang kedua, clock kedua, yaitu instruction register ini akan membagikan instruksi yang didapat memori pada register, ALU, dan control unit. ALU sendiri digunakan untuk menghitung alamat cabang target. PC akan memberikan instruksi kepada ALU, yaitu target dan function. Di sini biner ALU 100000001010101010. Nah, biner ini adalah target dan function. Dan hasil dari ALU ini akan digunakan apakah PC nanti menjadi target yang tepat untuk perbandingan. Lalu kita lanjut ke clock selanjutnya. ALU sudah menerima instruksi dari register yang akan mengambil bit register. Di sini bit register ke-1 dan kedua lalu dibandingkan di ALU ini. Lalu kedua bit tadi di-store ke ALU cell, lalu dikirim ke ALU untuk dibandingkan. ALU melakukan operasi permintaan argumen yang ditentukan. Lalu selanjutnya execute keempat. Di sini hasil dari ALU akan di-write ke register, ke target yang di-store, ke instruction register.
Jadi setelah itu harusnya register ke-16 ini akan berubah. Yang tadinya di sini register ke-16 20 menjadi 1. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alamat instruksi 116 dengan instruksi 0x221 20014. Instruksi ini akan di-convert terlebih dahulu untuk mendapatkan instruksi MIPS. Di sini didapatkan instruksi add immediate yang dapat digunakan di MIPS Visualizer. Di sini instruksi ini merupakan instruksi penambahan di mana isi dari alamat ke-16 akan ditambahkan dengan 0x14 lalu dimasukkan ke alamat ke-18. Pada clock pertama, PC register akan mengirimkan instruksi ke ALU dan juga memori, di mana instruksi register ini akan membaca memori dan menahan instruksinya untuk digunakan di clock berikutnya. Sedangkan ALU menerima instruksi dari PC dan menerima inputan yang sama dengan PC register. Di sini control unit berfungsi untuk mengirim sinyal kepada memori, instruksi register, dan juga ALU. Selanjutnya pada clock 2, PC register juga masih mengirimkan instruksinya ke ALU, namun di sini instruksi register yang tadinya masih menahan instruksinya, sekarang dia mengirimkan instruksi ke control unit, ke register, dan juga ke ALU, sehingga nilai ALU berubah dikarenakan mendapatkan instruksi dari PC dan juga dari instruksi register. Selanjutnya untuk clock 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Brian Jordan. Untuk selanjutnya, ALU akan menerima instruksi dari register dan PC, lalu PC akan mengambil register pertama dan kedua untuk dibandingkan. Jika dibandingkan, akan diletakkan pada ALU cell, lalu kepada ALU. ALU menghasilkan bit 10100 dan jika didesimalkan akan menjadi 40. Untuk execute next clock yang keempat, hasil yang didapatkan oleh ALU akan diinstruksikan sehingga nilai yang akan disimpan pada register itu ialah 18. Oke, langsung saja. Untuk instruksi ketiga ialah 0x080000D4 atau sama dengan J0xD4. Pada clock pertama, memori dapat instruksi dari PC yang mana akan decoding oleh memori yang mana berisi 0000 1 0000 0000 0000 Pada clock yang sama, control unit dapat perintah dari write PC untuk menambahkan value dari Lord D, yang mana hasilnya dapat menentukan read atau write yang digunakan. Dapat lihat di sini keduanya digunakan. Kemudian masuk ke clock 2, yang mana instruction register akan membagikan instruksi yang didapat pada memori kepada register, lalu control unit dan juga ALU, di mana PC
juga akan memberikan instruksi awal kepada ALU yang akan menghasilkan 0000001110101000, yaitu bit yang akan di-shift atau di-jump. Berikutnya ke clock 3, yaitu clock terakhir. Bit 000110101000 akan dimasukkan ke dalam resistor dan akan di-shift ke kiri sebanyak 2 kali, yaitu 848, yaitu bit 848. Lalu bit tersebut akan di-write di PC. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khair. Di sini saya akan menjelaskan P38124. Ini instruksi dalam heksanya itu ini. Kemudian langkah pertama di sini saya akan mengkonversi heksa yang tadi menjadi instruksi untuk MIPS, instruction MIPS. Nah, di sini kita mendapatkan SW register 19, 4 register 15. Kemudian di sini saya akan menggunakan MIPS visualizer sebagai alat bantu untuk visualisasi MIPS. Kemudian kita tekan reset dulu, memasukkan instructionnya, kemudian kita load. Oke, untuk clock pertama di sini control unit akan mengirimkan signal ke PC, yaitu PC write, di mana PC ini akan menunjuk alamat instruksi yang akan selanjutnya ada memori, dan memori ini akan diteruskan lagi ke instruction register, di mana instruction register ini akan menyimpan instruksi yang akan dilakukan. Kemudian nilai dari PC akan dikirimkan ke ALU untuk ditambahkan 4. Jadi si alamat dari PC ini tambah 4, itu artinya alamat PC ini nanti akan menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Oke, untuk clock 2 kita reset dulu. Nah, jadi untuk di clock 2 di nilai instruksi dari si instruction register ini akan di decoding dan akan dikirimkan ke control unit, kemudian ke register juga, dan juga ke ALU. Untuk yang di control unit ini dia akan memberitahukan instruksi apa yang akan kita lakukan, yang dimana si CU akan memberikan signal ke ALU control yang akan memberikannya untuk instruksi addition atau penambahan. Dan juga di sini dia akan mengirimkan 16 bit offset ke ALU sebagai tempat penyimpanan berikutnya. Kemudian clock ketiga, di clock ketiga ini ALU akan menghitung alamat target berikutnya, di mana data akan disimpan dengan cara menambahkan 16 bit offset tadi yang dikirimkan oleh instruction register ke memori, di mana alamat yang tadi itu akan dikirimkan sebagai alamat penyimpanan, data akan disimpan pada memori. Kemudian untuk clock 4, di sini data yang tadi itu akan dipindahkan ke memori, yang artinya instruksi SW yang kita lakukan ini telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.